menunggu sinyalnya. Hai Besti. Halo, selamat sore teman-teman followers Miss Indonesia dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Sehat-sehat selalu ya. Wah, udah banyak nih kayaknya yang join. Lagi pada ngapain nih sore-sore gini? Oke, pasti lagi pada nungguin live Instagram ini kan? Oke, kayaknya aku pertama kali mau perkenalkan diri dulu kali ya. Ini jadi, sepertinya ini pertama kali aku in frame di live Instagramnya Miss Indonesia ya. Oke, jadi jangan kaget. Jadi aku ini salah satu adminnya Miss Indonesia. Salam kenal semuanya. Oke, sebelum itu kayaknya Mimin mau absen dulu kali ya. Mimin mau absen. Besti-besti yang udah bergabung di live Instagram ini dari mana aja nih? Kasih tahu dong di sini. Pengen tahu nih, Mimin pengen kenal sama kalian. Oke. Oh ya, kalau nanti di tengah-tengah pembicaraan ngobrol-ngobrol, kalau kalian punya pertanyaan boleh langsung kasih pertanyaan kalian di sini. Nanti pasti Mimin bacain ya. Oke, hari ini Mimin mau ngobrol-ngobrol santai aja sih ya sebenarnya, bareng pemenang Miss Indonesia. Ada Miss Carla dan ada Miss Natasha Manuela. Oke, kita lihat apakah mereka sudah bergabung. Sambil kita tunggu ya. Oke, kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau mau kirim-kirim salam, boleh banget nih, nanti aku bacain. Sambil kita tunggu Miss Carla dan Miss Natasha. Oke, wah, oke, sepertinya sudah join nih. Oke, halo semuanya. Wah, rame nih. Aku seneng deh kalau misalnya lagi live Instagram ini banyak rame gitu. Halo, dari Riau, Tegal hadir, mantap. Sumatera, wow, mantap. Live Instagram nontonnya sampai habis ya, sampai akhir ya. Oke, kita invite. Miss Carla belum join nih sepertinya. Carla. Kita tunggu Carla. Tadi aku sudah accept Miss Acha. Hai. Halo, Miss Natasha Manuela. Halo. Halo. Tekan lagi. Kita tunggu. Oh ya, aku invite. Halo semuanya. Hai. Aku panggilnya Miss Natasha atau Miss Acha nih? Aca aja. Aca aja Miss Kak. Acha aja, oke. Oke. Sebentar ya, kita tunggu Miss Carla. Miss Acha, kamu lagi di mana nih? Di rumah. Ini ada Di rumah. Lagi ngapain? Lagi ngapain? Oh, yang mau ikut dari tadi hai. nungguin. Namanya siapa? Hai. Debbie. Oh, Gaby. Cewek ya berarti ya? Cewek. Benar. Oke. Hai Carla. Hai, Miss Hai, Carla. halo, hai Miss hai Aca. Halo. Happy New Year, Hai. by the way. Mau ngucapin Happy Happy New New Year. Year. Happy New Year. Halo semuanya yang sudah hadir di live hari ini. Ini live perdana kita buat ngobrolin seputar audisi Miss Indonesia ya. Yes. Carla sekarang lagi karantina ya? Ya, sekarang lagi di hotel karantina. Ini adalah hari ke-6 dan besok sudah bisa Hari ke-6. keluar. Yay. Wow, mantap. Oke. Aku ganggu waktunya sebentar, boleh kan untuk live Instagram kita ngobrol-ngobrol bareng? Boleh dong. Boleh banget, mau Oke. sampai malam, mau sampai besok boleh juga. Waduh. Oke. Ini udah banyak banget ya teman-teman followers Miss Indonesia yang udah bergabung. Oke, kegiatan kesibukan kalian sekarang lagi sibuk apa sih nih? Miss Acha dan Miss Carla?
Aca Dari dulu siapa deh. nih? Aca Aku dulu ya. Boleh Iya. bebas siapa aja. Sekarang masih di entertainment sih, masih nge-host, terus kan masih dengan Star Media Nusantara juga, jadi seputar di situ, terus ngelakuin volunteer works juga gitu. Tadi ke Mm-mm. situ. Kalau Miss Carla nih yang baru Ah, saja kalau pulang. Kalau dari saya sendiri, karena memang ajang Miss World masih ditunda dan akan dijalankan kembali pada bulan Maret ini, persiapan pasti masih akan terus dilakukan ya, dan improvement serta upgrade dari diri sendiri itu pastinya akan dilakukan mulai dari sekarang, mulai dari semenjak hari ditunda sih. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi waktu itu kita pelajarin dan kita perbaikin lagi. Jadi sekarang fokusnya memang tetap ke Miss World sih. Good luck, Oke. Carla. Aku mau tanya, ya good luck. Aku mau tanya dong, gimana sih rasanya terpilih menjadi Miss Indonesia? Terus seperti apa sih serunya kalian mengikuti ajang Miss World itu? Boleh dari Miss Aca dulu deh. Gimana nih rasanya terpilih jadi Miss Indonesia? Terpilih jadi Miss Indonesia itu nggak terduga ya, maksudnya nggak pernah terfikirkan. Mungkin Carla juga sama. Mungkin itu udah jadi salah satu mimpi kita juga untuk ikutan ajang Miss Indonesia gitu. Cuman pas lagi di karantina Miss Indo, memang kita semua tuh nggak berasa, maksudnya ini kompetisi gitu. Di sana justru ketemu banyak banget teman-teman baru yang ngajarin kita. Karena pas awal aku ikut ajang Miss Indonesia itu, aku tuh awalnya nggak ngerti sama sekali tentang entertainment, untuk public speaking, untuk runway gitu-gitu. Cuman pas lagi di karantina itu aku ketemu sama teman-teman yang udah berpengalaman di situ. Jadi mereka banyak ngajarin aku. Jadi itu serunya sih. Dan terpilih jadi Miss Indonesia itu bersyukur banget tentunya. Suatu pengalaman yang nggak bisa dilupain, dan mungkin kita juga nggak bisa dapetin di tempat lain juga gitu, dapetin pelajarannya, pertemanannya, pengalamannya gitu. Dan untuk lanjut ke Miss World pun kita juga nggak sendirian gitu, karena kan kita dibantu banyak sekali tim yang menyiapkan kita, lalu ada bantuan dari para sponsor, desainer, banyak banget. Jadi pengalaman yang luar biasa sih, bener-bener pengalaman yang nggak bisa terlupakan dan blessing gitu. Oke. Kalau dari Miss Carla sendiri gimana nih rasanya terpilih jadi Miss Indonesia? Rasanya dan perasaan pada saat itu di malam final terpilih menjadi Miss Indonesia itu surreal. Satu kata yang mendeskripsikan perasaan saat itu adalah surreal. Bisa dibilang juga perasaan surreal itu juga tergabungkan selama ini bahwa nggak nyangka ternyata jalan Tuhan itu seperti ini. Tiba-tiba yang habis kuliah mungkin pada masa itu juga kurang tahu ingin menjadi apa, ingin bekerja sebagai apa, kemudian mimpinya akan kemana, tiba-tiba dipilih dan dipercayakan oleh tim Miss Indonesia menjadi Miss Indonesia dari 2020 sampai hari ini. Dan kemudian selain perasaan surreal itu juga banyak hal yang dipelajarin sebagai Miss Indonesia, banyak hal-hal baru seperti layaknya Aca barusan bilang bahwa Carla juga baru banget di dunia entertainment, diperkenalkan lagi dengan orang-orang baik, terus juga mendapatkan sponsor, sebanyak kenalan fashion designer, sebanyak link-link atau kenalan-kenalan yang sebelumnya mungkin kita belum kenal, terus akhirnya kita kenal dan sekarang kita menjalin hubungan dengan sangat baik. Kemudian dari tim Miss Indonesia memberikan kita semangat dan kemudian memberikan kita ruang gerak untuk terus improve sebagai perempuan Indonesia dan selayaknya Miss Indonesia. Jadi luar biasa sih terpilih menjadi Indonesia. Oke. Tapi sebenarnya dari dulu pernah kebayang nggak sih di kemudian harinya bisa menjadi seorang pemenang dari beauty pageant bergengsi Miss Indonesia ini? Nggak pernah sih Apakah sebelumnya. cita-cita dari dulu gitu? Kalau aku pribadi bukan, maksudnya nggak pernah jadi cita-cita gitu. Kalau Carla gimana, Carla?
Kalau Carla juga sama halnya dengan Aca, sebenarnya ini nih pasti banyak teman-teman semua yang mungkin belum tahu bahwa Carla sebenarnya ikut ajang Miss Indonesia itu adalah dengan coba-coba, modal coba-coba. Ya pastinya juga ada Udah coba. persiapan ya, baik secara fisik dan juga mental. Persiapan memang 1 tahun, cuma karena memang ini supportnya full, pertama dari eksterior, dari teman-teman semuanya, dari modeling agency, kemudian dari family, dan akhirnya timbullah rasa dan semangat dari dalam diri sendiri. Jadi begitu awal mula Oke. ceritanya. Setelah kalian menjadi pemenang Miss Indonesia nih ya, manfaat apa sih yang kalian rasakan setelah mengikuti Miss Indonesia ini? Pasti ada dong manfaatnya. Iya, banyak banget sih, Kak. Jadi memang dari awal pun aku dulu sering nontonin, kalau misalnya sebenarnya nggak mimpi jadi pemenang, tapi dari dulu aku sering banget nonton Miss Indonesia, setiap tahun ngikutin, dan dari dulu tuh aku kayak berharap gitu untuk ada di situ. Karena yang aku lihat di Miss Indonesia itu yang keluar wanita-wanita yang sangat cantik, lalu sangat bagus gitu public speakingnya, dan berpikir, maksudnya kan kita ngelihat juga kan pas lagi grand final bagaimana mereka karantina, ada Beauty with a Purpose juga, lalu itu yang kita incar gitu. Jadi itu yang saya incar waktu itu. Jadi waktu itu akhirnya saya pun juga coba-coba, dan puji Tuhan terpilih sampai dengan menang. Itu tuh saya melihat bahwa menjadi Miss Indonesia ya membukakan banyak sekali pintu gitu, pintu untuk mungkin teman-teman di sini yang senang ajang Miss Indonesia atau tertarik untuk ikut Miss Indonesia pasti tahu yang namanya Beauty with Purpose kan, dan pasti itu juga salah satu alasan kenapa kalian mungkin juga mau join gitu. Dan pintu itu salah satu yang dibukain, kita jadi lebih banyak kegiatan sosial, terus kita bisa jadi fokus dengan beberapa hal concern kita dalam mengerjakan kegiatan sosial itu. Lalu di entertainment pun juga banyak sekali pintu terbuka gitu untuk kita belajar menjadi host, dulunya nggak pernah jadi host, terus mungkin jadi model Ya. juga gitu. Jadi menurut aku untuk jadi Miss Indonesia, untuk ikut ajangnya pun menang atau tidak, itu sudah membukakan banyak sekali pintu-pintu yang mungkin kita nggak bisa dapetin di tempat lain gitu. Dan pengalaman itu yang nggak pernah bisa didapatkan juga sih di tempat lain. Oke, kalau dari Miss Carla gimana nih? Kurang lebih intinya sama juga seperti Aca, bahwa jika mengikuti Miss Indonesia dan terpilih sebagai Miss Indonesia pun, ataupun juga teman-teman final yang menjadi finalis, itu juga membukakan pintu dan peluang bagi teman-teman semuanya untuk masa depan mereka. Baik secara karir, baik secara mimpi, baik secara pengalaman pun, itu akan membukakan banyak pintu. Bukan hanya di dunia entertainment, tapi juga di dunia bidang mereka bekerja, contoh kedokteran pun mereka juga bisa lebih reach out atau mendapatkan link dan juga teman-teman yang membutuhkan pertolongan, ataupun dalam karir sebagai mungkin model pun itu juga bisa membukakan banyak pintu buat mereka semua. Jadi kunci utama kenapa mengikuti Miss Indonesia itu adalah juga sebagai pengalaman dan juga sebagai peluang di kemudian hari. Oke. Bestie-bestie yang lagi nonton live Instagram ini pasti banyak banget yang nanya. Carla dulu deh, Carla. Aku coba inget 6 Oke. tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Oke. Kalau dari saya sih, Iya. udah lumayan lama ya, jadi. Tapi pasti Seni masih ya, Kak. berkesan banget sih. Oke, kalau dari Carla sendiri sih pengalaman paling seru ya, paling tak terlupakan di ajang Miss Indonesia 2020 itu bisa dibilang mungkin pada saat Valentine's Day ya. Valentine's Day ada saat kebersamaan yang bisa dibilang cukup menjadi surprise buat kita semua. Tapi sebenarnya dari Carla sendiri ini pingin banget spill buat ke teman-teman semuanya. Cuma kalau Carla spill sekarang, nggak bakalan seru buat teman-teman yang akan mengikuti audisi Miss Indonesia.
Jadi Betul. kalau Kara bisa highlight itu adalah Valentine's Day, karena pada saat itu audisinya itu kurang lebih 2 minggu, dan salah satu harinya itu adalah hari yang kita rayakan adalah hari Valentine's Day. Dan pada saat itu seru banget sih pokoknya. Mau deskripsikan lebih jauh, pokoknya sampai kita nangis-nangis, kemudian kita hahaha kembali, dan akhirnya nangis lagi sampai itu benar-benar hari yang menguras tenaga dan juga batin. Tapi itu hari yang sangat berkesan sih di ajang Miss Indonesia. Masih banyak lagi nih, karena disuruh pilih satu aja, makanya karena cuma highlight Valentine's Day. Benar. Kalau Miss Aca apa nih yang paling berkesan? Yang paling berkesan ya, menurut aku pertemanannya di sana sih. Maksudnya gimana ya? Susah untuk satu event yang paling berkesan. Cuman yang paling aku ingat adalah ketika momen balik ke kamar. Kan itu di kamar kan kita berlima atau berenam gitu kan, tergantung kamarnya. Dan di situ adalah momen dimana kita semua tuh terbuka satu sama lain gitu. Apa yang dirasain hari ini, terus gimana feelingnya, maksudnya kita jadi lebih apa ya, real gitu satu dengan yang lain. Karena kan kalau misalnya di kompetisi gitu kan, mungkin sebenarnya kompetisi Miss Indonesia tuh nggak menakutkan sama sekali, karena yang kita dapetin tuh menurut aku ya, itu pertemanan yang sangat baik gitu, pertemanan yang real, pertemanan yang saling encourage satu dengan yang lain. Jadi pas masuk ke kamar itu adalah momen dimana aku seneng banget gitu hari itu. Karena bisa cerita Karena bisa satu dengan yang berbagi. lain gitu. Oke. Menurut kalian, kenapa nih bestie-bestie kita ini harus mengikuti Miss Indonesia ini? Mulai dari Carla. Ya, Atau boleh. dari Aca dulu, gimana? Oke. Karena Boleh. Kalau dari Carla sendiri, ini based on experience ya. Dari Carla sendiri, itu yang pertama membukakan peluang. Benar-benar membukakan chances, membukakan jalan untuk ke mimpi kalian semua. Baik kalian mau dalam karir, dari kalian juga ingin mungkin di dunia proyek sosial, kemudian ke depannya juga kalian bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Karena selain membuka peluang, kalian juga akan belajar banyak experience lagi. Yang kedua, menurut Carla sendiri dari pengalaman lagi, bahwa kita keluar dari comfort zone kita. Kita belajar terus dari hal yang mungkin tidak pernah kita lakukan sebelumnya, terus kita lakukan dan memang pasti susah awalnya. Tapi kalau kita lakukan terus dengan ketekunan dan kemudian dengan mempunyai iman, kita akan bisa melakukannya lagi. Dan yang kalau ketiga dari Carla sendiri adalah mengupgrade diri kita sendiri. Kita mengupgrade diri kita sendiri dengan cara kita juga belajar akan kesalahan-kesalahan kita, kemudian pengalaman-pengalaman baru yang kita dapatkan, kita serap dan menjadikan ilmu dan bisa kita sebar dan kita ajarkan untuk orang-orang di sekitar kita. Selama kita berbuat baik dan kita menjadi berkat buat orang lain, itu kuncinya. Oke, baik. Dari Miss Aca gimana ya? Oke. Kalau menurut aku benar banget yang semua yang Carla bilang, udah cukup merangkum juga. Mungkin tambahan sedikit, kenapa harus join Miss Indonesia gitu, karena menurut aku untuk join sebuah ajang seperti ini gitu ya, nantinya kamu kalau menang akan dikirim ke ajang Miss World gitu, itu tuh salah satu cara bagaimana kita bisa berkontribusi juga buat negara gitu. Dan melewati ajang seperti Miss Indonesia yang tadi Carla udah bilang, kita bisa growing keluar dari our comfort zone, and then kita bisa upgrade diri kita di situ. Itu tuh kita dipersiapkan lebih lagi gitu untuk nantinya bisa berkarya lebih lagi juga untuk Indonesia. Jadi kalau teman-teman mungkin ada passion di sini atau ada talent yang kamu rasa semua ada gitu di ajang Miss Indonesia, karena kita tahu kan ada fast track, talent, sport, terus modeling seperti itu. Jadi kayak why not gitu teman-teman, untuk teman-teman bisa upgrade diri kalian di sini. Karena menurut aku ajang-ajang seperti ini tuh bener-bener memperbesar kapasitas kita gitu sebagai seorang wanita. Dan ini juga ada ajang seperti ini sebuah privilege juga gitu buat kita untuk kita bisa ikut. Karena menurut aku di sini aku bisa belajar hal-hal yang aku nggak bisa pelajarin di luar sana, di kampus aku, di kuliahan aku, tapi aku bisa pelajarin di sini. Mungkin mungkin bukan dari pelajaran-pelajaran apa ya, kalau misalnya di ajang Miss Indonesia kan ada banyak kayak guest speaker gitu kan Carla ya.
Nah, mungkin nggak dari Ya. situ aja, tapi dari teman-teman kita yang seperti aku tadi, aku nggak bisa modeling, mereka yang ngajarin karena mereka udah lama di situ. Dan kalau aku nggak bisa, mungkin ada public speaking, ada yang udah jadi presenter lama di situ, jadi aku bisa belajar. Jadi banyak sekali sih yang kita bisa pelajari di ajang seperti ini gitu. Iya, betul sekali. Oh ya, Miss Indonesia ini kan sempat vakum ya 1 tahun. Terus sekarang di tahun ini, di tahun 2022, kita kembali mengadakan Miss Indonesia 2022 nih. Tapi dengan sistem yang berbeda, yaitu audisi online. Gimana nih pendapat kalian tentang audisi online Miss Indonesia ini? Kan berbeda Keren. ya kan kalau kalian audisinya Mendengar audisi online itu, sorry, aku putus-putus. Uh, Nggak. Kabarnya yang putus-putus nih. Kayaknya kalau Carla Oke. dengar sama Aca jelas sih kabelanya. Oke. Kayak gitu kita lanjutin aja ya. Jadi mungkin Iya. audisi online jadi membuka lebih banyak kesempatan kali ya buat semua orang. Iya. Jadi mungkin untuk audisi online kita bisa lebih menyesuaikan juga dengan keadaan. Jadi kita nggak berhenti atau menyerah gitu dengan keadaan, tapi tetap dilaksanakan dan justru lebih baik. Karena audisi online itu kan tentunya jadi lebih banyak yang bisa ikutan kan. Nggak terbatas, maksudnya orang-orangnya ada di mana, tapi dia tetap bisa ikut dan which is good menurut aku, better juga. Jadi keren sih, maksudnya untuk semua panitia bisa tetap melaksanakan ini di situasi seperti ini dan tentunya juga pasti akan mendapatkan banyak apa ya, bakat-bakat di luar sana, mungkin wanita-wanita yang luar biasa juga untuk Miss Indonesia 2022 nanti. kalau dari Carla sendiri gimana nih? Sama halnya juga dengan Aceh ya, mirip-mirip lah kurang lebih. Dan kalau boleh tambah sedikit, sebenarnya memang dengan adanya audisi online ini lebih mencakup dan menjangkau seluruh perempuan-perempuan Indonesia yang mungkin berada di tempat yang audisinya itu jauh dari tempat mereka, dari tempat tinggal mereka. Dan ini lebih memberikan peluang dan juga kesempatan yang lebih lagi secara online, karena kalau kita tahu dunia online itu benar-benar dunia yang sangat besar dan sudah tidak bisa lagi kita tahu di mana. Maksudnya jangkauannya itu juga sangat luas. Jadi memberikan opportunity dan kesempatan lebih buat perempuan-perempuan Indonesia untuk mendaftarkan diri mereka dan menjadi next Miss Indonesia. Jadi itu menurut Carla sih membukakan peluang dan juga membukakan kesempatan untuk mimpi mereka. Oke. Kalau menurut Miss Acha dan Miss Carla, kriteria apa aja sih yang harus dimiliki dari seorang Miss Indonesia ini? Boleh Miss Acha Kriteria yang dulu? harus Dari dimiliki ya. Oke. Um, lumayan ya, paket lengkap kalau misalnya kita bisa bilang. Maksudnya aku udah 3 tahun, puji Tuhan, maksudnya diberikan kesempatan menjadi seorang juri, jadi udah tahu juga gitu. Sebenarnya yang kita cari adalah wanita yang memang paket lengkap, yang memang edukasinya baik juga, lalu dari mulai talentsnya juga ada talentnya, maksudnya mendalami dari masa mudanya, dia tahu gitu, dia punya talent ini dan dia dalami seperti itu. Lalu juga dari karakternya, karena untuk nantinya di ajang Miss World, perempuan ini kan akan mewakili Indonesia gitu, jadi benar-benar seorang wanita yang bisa menjadi representasi Indonesia secara utuh seperti itu. Dan mungkin bisa dibilang juga kalau dari aku pribadi, untuk wanita-wanita yang mungkin pekerja keras dan juga selfless, karena akan banyak sekali hal yang dikerjakan bukan tentang dirinya gitu. Jadi bukan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk namanya pribadi, tapi udah untuk Indonesia gitu. Jadi harus banget punya karakter selfless itu tadi kalau menurut aku pribadi ya. Oke. Dari Miss Carla, bagaimana? Kembali lagi menjadi seorang Miss Indonesia itu namanya memang harus paket lengkap, benar yang dikatakan Aca. Paket lengkap itu kalau Kara bisa jabarkan lagi secara general, itu pastinya seorang sosok perempuan yang
bisa merepresentasikan negaranya dengan baik. Karena dia sudah harus mengingat dan sudah harus mengerti bahwa dia bukan secara perorangan lagi. Dia sudah mewakili Indonesia, mewakili negaranya, akan mengharumkan nama negaranya di kancah internasional. Dan dari karakter sendiri dan personality, dia harus memiliki karakter yang kuat, karakter yang sudah tahu bahwa dia nggak akan pernah menyerah untuk mencapai mimpi dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Dan yang kemudian menurut Carla yang paling penting menjadi seorang Miss Indonesia, dan Carla selalu terapkan dari diri Carla sendiri. Dan baru-baru ini memang salah satu sosok yang sangat penting di kehidupan Carla itu memberitahukan Carla dan menyadarkan bahwa yang paling penting menjadi sosok seorang perempuan, baik menjadi Miss Indonesia ataupun secara perorangan, secara jelas adalah menjadi berkat buat banyak orang lain. Dan 3 hal yang harus dipegang itu adalah menjadi harus membawa yang namanya joy, peace, and the truth. 3 hal itu. Oke, bagus sekali jawaban. Uh, ini kasih tips sukses dari kalian untuk mengikuti audisi Miss Indonesia ini. Boleh, siapa duluan? Kak, sorry, boleh diulang Kak? Tadi kayaknya putus deh. Iya. Oh, putus-putus. Oke, sekarang udah jelas ya suaranya. Untuk bestie-bestie yang mau ikutan Miss Indonesia ini, boleh dong kasih tips dari kalian, tips sukses untuk mengikuti audisi online Miss Indonesia ini. Untuk mengikuti audisi Miss Indonesia ini. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Mungkin secara teknis juga harus pertama cari tahu dulu tanggal-tanggalnya, jangan sampai telat nanti udah siapin mungkin video-video dan lain-lain ternyata telat karena akan sayang banget. Jadi coba follow Miss Indonesia dan ikutin gitu atau cari tahu sebanyak-banyaknya info gimana sih caranya karena ini kan juga baru kan untuk kita semua audisi online. Jadi jangan sampai ada yang ke-skip nantinya jadi sayang gitu. Dan kedua pokoknya setiap hal yang udah diminta gitu misalnya kumpulin ini buat semaksimal mungkin dan se-prepare mungkin gitu. Kalau tips dari aku mungkin siapin mental di mana kalian tahu gitu, siapin tujuan kenapa kalian mau ikutan ini dan ya udah kalian kalau misalnya udah punya tujuan, mentalnya udah siap, kalian pasti akan pengen ngasih yang terbaik gitu. Kalian tahu kalian nyiapin ini untuk apa. Jadi pasti kalian akan dengan sepenuh hati juga gitu ngelakuinnya. Dan tentunya persiapan sebanyak mungkin. Kalau misalnya udah tadi kita udah sempat sebut juga ya ada talent, sport, lalu mungkin ada yang namanya juga tanya jawab di sana kan. Jadi latih apapun yang kalian bisa latih dari sekarang gitu. Itu namanya kalian udah bener-bener well prepared nantinya. Jadinya kalian udah siap gitu. Jadi karena kelihatan kok nanti dari audisi pun siapa yang udah siap, siapa yang memang punya tujuan gitu. Jadi menurut aku penting banget sih untuk punya tujuan dalam mengikuti hal ini. So kalian gak bakalan lost track gitu loh nanti. Walaupun kalian terpilih atau tidak terpilih pun, kalian tetap ada tujuan itu dan tentunya nantinya juga akan bisa berkontribusi juga gitu untuk Indonesia di manapun kalian berada. Oke. Miss Carla, bagaimana tips suksesnya nih untuk ikut audisi? Tips suksesnya kalau dari Carla kan mungkin menjabarkan sedikit yang mungkin belum yang sudah Oke, maaf. Sepertinya gangguan sinyal ya. Kita akan coba hubungin kembali ya. Oke, sepertinya terputus dengan Miss Carla dan Miss. Oke, kita invite ya.
Kita invite lagi Miss Carla dan Miss Aca. Halo Oke, Di. maaf Halo, sekali. halo Camilla. Maaf ya, kok sinyalnya ini. Oke, kita tunggu. Hai Oke, Aca, halo. welcome back. Maaf ya, seperti sinyalnya Hai. agak jelek ini. Oh iya. Oke. Miss Carla boleh lanjut aja yang tadi. Oke, Tips kembali lagi suksesnya. ke tips suksesnya dari Carla sendiri. Carla akan mengerucut kepada persiapan mental dan fisik, dan Carla akan jabarkan lebih lagi tentang persiapan fisik nih. Persiapan fisik yang Carla maksud itu adalah mungkin bagi seluruh adik-adik dan perempuan-perempuan Indonesia yang ingin mendaftarkan diri mengikuti Miss Indonesia, mungkin yang belum pernah berjalan di atas heels, ini adalah salah satu tips yang paling penting nih. Jadi teman-teman semua mungkin yang belum pernah pakai heels, sekarang mungkin dari sekarang ini belajar nih, kita coba pakai heels, gimana caranya, gimana mungkin merasakan pakai heels, jalannya seperti apa, mendapatkan postur yang tepat untuk berdiri, duduk, dan kemudian mungkin etika-etika yang sangat simpel, contoh etika makan, terus etika berbicara, dan kemudian ada lagi nih, misal dari pengalaman juga buat teman-teman yang mungkin secara talent mungkin apapun talent kalian, apapun hobi kalian bisa benar-benar tunjukkan dan tampilkan yang terbaik buat diri kalian. Dan yang kemudian juga mungkin self grooming nih buat teman-teman semua adik-adik, pastinya kalian belajar juga mungkin dari nol, ada yang belajar dari, ada yang belum bisa dan sekarang mungkin masih belajar ataupun nggak bisa sama sekali. Yuk mulai sekarang belajar self grooming, pelan-pelan pelajari diri kalian, improve diri kalian dari rambut, mungkin dari makeup sendiri, karena ini akan benar-benar berguna banget buat kalian audisi Miss Indonesia nanti. Apalagi kalau kalian memang terpilih menjadi Miss Indonesia, kalian akan belajar lebih lagi nih, belajar lebih ekstrim untuk menjadi Miss World Indonesia. Jadi kurang lebih itu tipsnya secara fisik buat teman-teman semua. Oke, sekarang kita bacain. Kayak banyak banget ya dari tadi yang nanya-nanya nih. Oke, kita bacain ya. Pertanyaan dari Besti. Oke, aku pilih ya. Ini sudah. Oke, kita jawab pertanyaan ini. Prestasi apa saja yang berhasil diraih buat kalian berdua? Oke, boleh dari Miss Aca dulu, boleh? Prestasi apa saja yang sudah diraih? Ya, yang berhasil diraih kalian berdua. Oke, mungkin sekitar per Miss Indonesia kan, puji Tuhan, menang jadi juara 1 Miss Indonesia. Lalu pas masuk di Miss World, puji Tuhan juga menang lagi di Beauty with a Purpose. Lalu ada di multimedia, itu juga fast track, dan di fast track modeling gitu. Itu pertama kalinya Indonesia juga bisa mencapai di posisi itu. Puji Tuhan waktu itu juara 2 dan berakhir di malam grand final Miss World juara 3 Miss World. Dan juga dibilang kalau misalnya ada kontinen Queen, nah itu dari Asia. Indonesia menang Miss World Asia gitu. Kalau Carla nanti Miss World. Amin. Amin. Didoakan. Apa yang jawab? Doakan yang terbaik untuk Carla. Karena amin kan ya. Oke. Diaminin semuanya, amin. Sebenarnya kan agak Semangat, bingung dari Carla. pertanyaannya. Terima kasih. Sebenarnya yang dimaksud dengan pertanyaan tadi dengan kata prestasi itu adalah prestasi non akademis atau akademis nih. Dan setelah menjadi Miss Indonesia berarti ya. Iya, betul. Setelah menjadi Miss Indonesia. Oke. Karena cuma mau bilang juga, puji Tuhan terpilih menjadi Miss Indonesia itu adalah sebuah benar-benar karunia dan berkat yang luar biasa dari Tuhan dan dipercayakan oleh tim Miss Indonesia. Kemudian kalau dari pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang tidak akan didapatkan dimanapun itu adalah perjalanan-perjalanan kita dalam dunia proyek sosial. Itu tidak akan didapatkan dan mungkin kalau kita cari tuh nggak akan sama yang kita dapatkan menjadi sebagai Miss Indonesia. Selagi kita juga berkarya, kita juga berkontribusi lebih buat masyarakat di sekitar kita. Dan kemudian selain itu mungkin kalau kita langsung skip
to the next part, yaitu di ajang Miss World. Wah, ada banyak sekali ya di ajang Miss World, apalagi ini baru fresh, baru terjadi untuk Carla, walaupun finalnya sendiri pun itu ditunda. Mungkin sekedar prestasi-prestasi yang sudah Carla jalanin dan juga pengalaman yang didapatkan di ajang Miss World, itu salah satunya adalah talent. Talent di sana Carla berhasil meraih top 27 dari kontesan yang hampir ada 100 dari 100 negara. Itu karena berhasil mendapatkan peringkat top 27, peringkat jelasnya belum tahu keberapa, cuma berhasil mendapatkan posisi dalam top 27. Kemudian juga di head to head challenge, puji Tuhan mendapat posisi dimasukkan ke dalam posisi top 20 dan bertanding bersama perempuan-perempuan hebat, perempuan cerdas semua dari banyak negara. Dan selain daripada itu, kita akan tunggu lagi ya prestasi-prestasi selanjutnya yang akan diraih lagi di Miss World 2021 pada bulan Maret ini. Oke. Kita ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan dari Depi Kumala. Suka dukanya jadi Miss Indonesia apa sih, Kak? Pasti ada dong suka dukanya nih. Boleh dari dulu Miss Aca dulu. Boleh Miss Aca dulu. Ya. Suka dukanya menjadi Miss Dari Miss Aca Indonesia, dulu, sukanya banyak sekali tadi yang kita udah coba, maksudnya kita obrolin dari tadi ya, pengalaman, lalu pertemanan, terus peluang-peluang dan mungkin prestasi-prestasi gitu, itu merupakan sebuah berkat juga dari Tuhan. Dan mungkin nggak terlepas juga pasti ada dukanya gitu ya. Dukanya mungkin bagaimana kita harus sacrifice beberapa hal juga, seperti waktu, lalu mungkin biasanya kita mungkin itu bisa dibilang our comfort zone kali ya, zona aman juga, zona nyaman dan aman. Jadi kita harus mau keluar dari situ yang tadinya mungkin lebih banyak waktu untuk main sama teman-teman atau mungkin hal-hal yang menyenangkan gitu buat kita, tapi ada hal-hal yang harus kita relakan juga gitu. Waktu itu aku kan juga lagi skripsi dan itu salah satu dukanya gitu. Jadi aku harus membagi waktu antara pekerjaan skripsi lalu melatih untuk ajang Miss World. Dan waktu itu kan aku kan tim ya skripsinya, jadi harus kayak ninggalin teman-teman pas lagi ngerjain skripsi ini gitu. Jadi itu merupakan salah satu duka yang aku alamin sih waktu itu. Mungkin lebih ke situ kali ya. Kalau yang lainnya mungkin capek-capeknya itu juga pasti ada gitu. Tapi puji Tuhan aku bisa menikmati hal itu gitu. Oh, mungkin salah satu dukanya juga mungkin kalau misalnya ada haters juga dulu gitu ya, sebelum maksudnya sebelum kita kenal lebih gitu kan, pasti ada haters juga gitu. Dan awal-awal sempet kaget juga gitu, oh ternyata seperti ini gitu. Jadi karena kan aku kan nggak ngerti sama sekali kan tentang pageant. Jadi mungkin awal-awal jadi lebih dibukakan, tapi puji Tuhan juga makin kenal, makin sayang gitu kan. Jadi puji Tuhan maksudnya pageant lovers juga semakin sayang ketika makin kenal gitu. Dan belajar juga akhirnya untuk memfilter. Ini kan ada yang bilang jangan dengarkan haters, bener banget. Jangan dengarkan haters. Jadi belajar lagi juga untuk memfilter gitu, apa yang benar-benar sebuah kritik membangun atau kritik menjatuhkan gitu. Jadi ya tetap belajar sih untuk segala sesuatunya. Betul. Kalau dari Miss Carla sendiri? Kalau dari Carla sendiri mengenai suka dan duka. Kalau Carla bisa bilang nih, pastinya Carla lebih banyak sukanya. Sangat-sangat enjoy, sangat-sangat bersyukur dengan pengalaman dan perjalanan menjadi Miss Indonesia. Sukanya itu banyak ya, pengalaman-pengalaman yang belum pernah dilakukan, akhirnya dilakukan. Dan mungkin sesuatu yang belum pernah kita suka, contoh nih, dulu saya sendiri agak sedikit nervous, bukan agak ya, mungkin punya stage fright untuk berbicara di atas panggung di depan publik. Public speaking itu adalah salah satu hal yang paling ditakutin pada masa itu, mungkin let's say 2 tahun lalu. Kemudian
pelan-pelan belajar itu ada dukanya sedikit, yaitu belajar keluar dari comfort zone, dan akhirnya mulailah belajar public speaking di situ. Dan ternyata pelan-pelan hal yang kita takutin itu menjadi hal yang kita sukai. Dan akhirnya kita bisa dibilang sekarang kita passion tentang hal tersebut. Dan itu adalah salah satu hal yang paling kecil, hal yang mungkin jadi duka dan menjadi suka. Dan kemudian kalau kita bahas duka nih, sebenarnya pasti juga ada ya, contoh yang Aca udah jelaskan juga barusan adalah sacrifice tentang waktu dengan teman-teman kita, yaitu quality time. Sometimes kita juga harus kurangin sedikit dengan teman-teman semua. Tetapi bagaimana kita bisa levelkannya dengan baik, terus juga mengatur waktu kita dengan baik, itu akan menjadi sebuah tetap berkat buat kita sendiri maupun orang di sekitar kita. Dan kalau kita point out lagi untuk dukanya juga mungkin yang harus kita pelajari itu adalah selalu keluar dari comfort zone. Itu tidak bisa kita hindari sebenarnya menjadi Miss Indonesia, karena kita bukan perorangan lagi, kita sudah membawa nama negara, jadinya tugas dan tanggung jawab kita itu lebih besar lagi. Kita telah dipercayakan juga menjadi seorang Miss Indonesia, yaitu duta negara, dan kita harus menjalankan misi kita dengan segala yang kita tawarkan, segala yang kita berikan kepada negara ini. Jadi itu memang harus kita lakukan. Dan kalau Carla ingin tambahin lagi untuk sukanya menjadi seorang Miss Indonesia, itu semua hal duka bisa menjadi suka, percayalah. Jadi itu bagaimana dari diri kalian sendiri bisa memberikan filter, dan juga kalian menyerap segala hal yang negatif menjadi positif, dan kalian bisa membagikannya kepada semuanya. Oke. Satu pertanyaan lagi kali ya. Ini banyak banget sih yang nanya, tapi aku kayaknya pilih satu pertanyaan lagi ya. Oke? Masih nih. Oke, aku pilih satu pertanyaan lagi. Ini kali ya. Apakah ada tips dari kalian untuk menjadi pemenang Miss Indonesia? Apa tipsnya nih biar jadi pemenang? Boleh dari Miss Aca atau Miss Carla dulu? Tips. Boleh, Carla? Kalau dari Carla, tips menjadi pemenang Miss Indonesia. Kembali lagi secara general sih sebenarnya kalau dari Carla. Yang pasti kunci dari Carla aja ya, karena aku akan beritahu dari saya sendiri sebagai Miss Indonesia. Itu harus mempunyai karakter dan personality yang ingin dibentuk. Bukan berarti kita mau membentuk orang lain tapi kita tidak mau dibentuk. Berarti kita ingin menjadi sebuah wadah, sebuah vessel yang menguntungkan kepada kita dari diri kita sendiri, dan kemudian kita bagikan kepada orang lain. Itu salah satunya. Dan yang kemudian personality atau karakteristik yang bisa dibilang confidence dan juga strong, baik secara mental maupun secara fisik. Dan yang ketiga, memiliki landasan atau foundation terhadap diri sendiri. Pengertian yang utama itu adalah menjadi Miss Indonesia itu berarti sama dengan menjadi seorang berkat. Yang berkat itu yang ditaruh oleh Tuhan dan ditaruh oleh negara untuk kita bagikan buat orang-orang banyak. Jadi berkat itu dari kita dan kita bagikan kepada orang-orang banyak. Sebenarnya kuncinya itu secara general kalau dari Carla. Oke. Kalau dari Miss Aca? Ya, setuju banget sama Carla. Gimana nih? Mungkin tambahan juga, jadiin yang tadi Carla bilang, untuk jadi berkat, itu menjadi tujuan kalian gitu untuk ikut acara ini. Karena itu yang aku terapin juga pas lagi di ajang Miss Indonesia. Mungkin ini bocoran sedikit buat teman-teman atau bestie-bestie tadi yang mau ikut. Untuk ikut ajang Miss Indonesia tuh cukup melelahkan. Mungkin sangat melelahkan bisa dibilang, karena dari karantinanya itu dimulai hari aja itu tuh pagi, mungkin masih subuh kali ya, dan mengakhiri acaranya pun itu tengah malam gitu. Jadi yang namanya
tadi ya untuk mempersiapkan mental, itu tuh juga penting sekali gitu. Dan bagaimana sih kita bisa tetap kuat gitu melewati itu semua? Menurut aku salah satunya adalah kita punya tujuan yang jelas. Jadi ketika teman-teman mulai capek, mulai mungkin bisa dibilang demotivasi atau mulai draining gitu, saat kalian ingat kenapa sih kalian harus ada di situ, kalau kalian ingat kalian di situ untuk jadi berkat, kalian bisa, I don't know, tapi bisa muncul apa ya, energi baru gitu, karena kalian di situ bukan untuk kalian, tapi kalian pengen jadi berkat untuk sekitar, untuk teman-teman kalian yang mungkin kalian lihat lagi capek, sama-sama capek, tapi kalian bisa saling menguatkan gitu. Jadi menurut aku pastikan tujuan kalian ikut acara ini itu benar. Jadi jangan sampai nantinya kalian udah capek-capek persiapan dan lain-lain, kalian nggak menemukan apa yang kalian dapatkan gitu. Kalau misalnya tujuan itu untuk diri kalian sendiri, karena bukan tentang itu ajang ini. Jadi yang tadi Carla bilang untuk jadi berkat itu bener banget. Jadi mungkin ya ini pesan juga ya buat teman-teman semua yang nonton, mau coba ikut ajang ini atau enggak, tapi itulah kenapa kita ada di dunia ini gitu. Jadi milikilah tujuan yang jelas sih untuk segala sesuatunya gitu. Jadi kalian gak akan mudah menyerah untuk mengerjakan sesuatu, dan terutama untuk ikut ajang ini nantinya. Karena tadi bocoran tadi, acara ini cukup melelahkan dan mengharuskan kita untuk all out gitu. Jadi aku salah satu yang paling penting adalah tujuan itu sih. Dan sisanya lakukanlah semaksimal mungkin, sebaik mungkin, karena kesempatan gak datang 2 kali gitu. Betul. Oke. Wah, Jangan abu-abu ya, jangan ngobrol-ngobrol kita seru banget ya hari ini. Tapi kayaknya kita harus sudahi obrolan ini ya. Tapi seru banget sih tips-tipsnya, itu memang banget ya buat teman-teman besti-besti semua yang mungkin. Oke. Sama Miss Acha kasih ajak besti-besti yang mau ikutan audisi Miss Indonesia ini. Karena pendaftarannya sudah dimulai dari 15 Januari lalu. Boleh dari Miss Carla dulu? Okay. Ayo. Iya, boleh. Dari Aca dari. Oke. Udah semangat duluan nih. Iya, ayo join teman-teman. Ayo join, ayo jadi satu keluarga juga di ajang Miss Indonesia ini. Tentunya walaupun ini yang tadi aku bilang melelahkan, tapi tentunya ini juga bisa membuat kalian bertumbuh, membuat kapasitas kalian semakin besar, membuka peluang, kesempatan di berbagai hal. Jadi mumpung sekarang audisi online, jadi pasti dimanapun teman-teman berada itu bisa ikutan, jadi lebih mudah aksesnya. Dan tentunya kita semua menyambut kalian gitu untuk join bareng-bareng di ajang ini. Ya. Oke, Miss Carla. Halo buat teman-teman, adik-adik, dan seluruh perempuan Indonesia. Beranikan diri kalian, persiapkan diri kalian baik secara mental maupun secara fisik untuk mengikuti Miss Indonesia. Karena ajang Miss Indonesia ini membukakan peluang, membukakan kalian kesempatan untuk melakukan kalian yang lebih cerah. Mumpung audisinya sekarang online nih, nggak ada excuse, no excuse lagi buat teman-teman semuanya untuk tidak mengikuti ajang Miss Indonesia. Selama kriteria yang diberikan, yaitu dari umur 17 sampai 23 tahun, perempuan Indonesia. Dan Miss Indonesia itu tidak hanya memandang potensi dan juga kapasitas kalian, karena Miss Indonesia sendiri itu akan memberikan kalian platform dan memberikan kalian kapasitas, daya ruang gerak untuk mencapai mimpi-mimpi kalian menjadi Miss Indonesia. So, kalian tunggu apa lagi? Langsung aja daftarkan diri kalian. Oke, sepertinya kita harus berakhir sampai di sini. Tapi seru banget ini ngobrol-ngobrolnya. Seru banget. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya, Miss Carla dan Miss Acha. Terima kasih banyak. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih Dadah. banyak. Terima kasih teman-teman semuanya. Nonton. Dadah semuanya. Bye Carla. Bye Kak. Bye Acha. Bye Kak Bella. Dadah.
Oke, terima kasih Besti. Seru banget kan ya tadi. Udah banyak banget nih dikasih tips-tipsnya untuk ikut audisi, tips banyak banget nih yang sudah di-sharing sama Miss Carla dan Miss Acha. Terima kasih buat Besti semua yang sudah bergabung di live Instagram ini. Oke, jadi Mimin kasih tau ya. eh Mulai hari ini sampai beberapa minggu kemudian, Mimin tuh bakal terus live Instagram bareng para alumni Miss Indonesia nih. So, buat kalian yang punya pertanyaan atau kepo banget nih pengen nanya-nanya, join aja di live Instagramnya. Setiap jam 4 sore, sepertinya kita akan live lagi di hari Rabu ini ya. Jadi tungguin aja kita bakal live bareng siapa. Pantau terus Instagramnya Miss Indonesia ya, oke? Oke, Min mau ikutin lagi nih buat kamu yang mau ikutan audisi online Miss Indonesia. Pendaftarannya sudah dibuka dari 15 Januari lalu. Pokoknya kalian langsung bisa upload aja video perkenalan kalian di aplikasi RCT Plus dan iGetSpot. Untuk cara pendaftarannya kalian bisa langsung aja cek timelinenya Instagram Miss Indonesia karena situ sudah lengkap cara-cara pendaftarannya. Oke, sudah ya. Kita akhiri live Instagram hari ini. Pantau terus updatean Mimin untuk tahu besok bakalan live sama siapa lagi ya. Oke, terima kasih banyak ya. Dadah!